Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi bersama Om Bob. Masih dalam telusur sejarah di Astana Kuntulunglayang ini, di samping persis makam dari Kiai Asy'ari atau Kiai Guru, di samping kanannya persis terdapat sebuah makam. Ini salah satu bangsawan Mataram yang sangat berpengaruh juga waktu itu, yaitu beliau adalah Kyai Mandurorejo. Ini Kanjeng Pangeran Adipati Kyai Mandurorejo. Beliau dimakamkan di Kaliwungu, Kendal, di Astana Kuntulunglayang ini. Bagaimana sejarahnya? Beliau seorang bangsawan Mataram di era Sultan Agung, dimakamkan di Astana Kuntulunglayang ini. Inilah makam beliau, Tumenggung Adipati Mandurorejo. Makamnya cukup terawat. Beliau dimakamkan sendirian ini di Astana Kuntulunglayang ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya masih di Astana Kuntulunglayang di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Ini di samping tadi makam Kiai Asy'ari. Tepat di belakang saya ini adalah makam Tumenggung Mandurorejo. Tumenggung Mandurorejo. Kenapa beliau bisa dimakamkan di sini? Banyak versi kawan-kawan sekalian tentang perjalanan hidup beliau Kiai Mandurorejo. Alhamdulillah setelah mengucapkan doa buat beliau, karena beliau juga seorang bangsawan Mataram dan juga beliau seorang pejuang. Karena tugas terakhir beliau yaitu diutus oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk menjadi salah satu panglima Mataram dalam rangka menyerbu Batavia melawan VOC Belanda tahun 1628. Berarti penyerangan pertama Mataram ke Batavia, karena ada dua kali, yaitu tahun 1628 dan 1629. Baik, kita bincang-bincang dengan Om Bob, dengan siapa beliau, Tumenggung Mandurorejo. Pangeran Adipati Mandurorejo merupakan putra dari Tumenggung Manduro. Tumenggung Manduro merupakan putra dari Ki Juru Mertani, sesepuh, tokoh sentral dan penasehat Mataram dari era Panembahan Senopati sampai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Mungkin Sultan Agung di awal Sultan Agung ya, karena Ki Juru Mertani mungkin sedo di awal-awal kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ki Juru Mertani ini merupakan putra dari Ki Ageng Pekiringan. Ki Ageng Pekiringan makamnya ada di Kaliwungu, sama-sama Kaliwungu, tapi Kaliwungu Kabupaten Semarang. Ada di sana makamnya. Ya, sementara Ki Ageng Pekiringan sendiri adalah garis keturunan dari Ki Ageng Wonosobo. Ada yang mengatakan putranya, ada yang mengatakan cucunya. Ki Ageng Wonosobo. Ki Ageng Wonosobo merupakan putra pertama dari Lembu Peteng atau Bondan Kejawan. Bondan Kejawan adalah putra dari Kertabumi Brawijaya kelima dari istri Wandan Kuning. Karena perkawinan antara Bondan Kejawan dengan Nawangsih, putri dari Ki Ageng Tarub, itu melahirkan satu Ki Ageng Wonosobo. Ini sesepuh leluhur daripada Kiai Mandurorejo ini. Kemudian nomor 2 adalah Ki Ageng Getas Pandowo. Ini nanti menurunkan Ki Ageng Selo, yang menurunkan nanti pemanahan sampai Panembahan Senopati. Dan yang ketiga adalah Dewi Roro Kasihan yang diperistri dengan Ki Ageng Irang. Jadi
Jadi beliau dari Traselo juga, tapi dari garis Ki Ageng Wonosobo. Ki Ageng Wonosobo sendiri makamnya ada beliau menjadi sesepuh di Kabupaten Wonosobo. Makamnya di Kecamatan Selomarto di Wonosobo. Kembali kepada beliau Tumenggung Mandurorojo. Beliau termasuk salah satu bangsawan elit Mataram. Jabatan beliau pernah menjabat sebagai Adipati pertama Pekalongan setelah Alas Gambiran dibuka kira-kira di tahun 1619 sampai 20-an. Beliau diangkat oleh Sultan Agung menjadi Adipati Pekalongan pertama tahun 1622. Bersamaan dengan pengangkatan Bau Rekso sebagai Adipati Kendal tahun 1622 saat Grebeg Maulud biasanya. Sultan Agung saat Grebeg Maulud. Beliau juga merangkap sebagai Adipati Pasuruan Mandurorojo ini. Juga beliau merapat sebagai Adipati Sentono Dalem. Jadi beliau lebih sering ke Keraton Mataram. Beliau dalam catatan sejarah juga pernah sempat diisukan menghasut Pangeran Sidowini. Sidowini adalah Adipati Pajang yang kemudian memberontak kepada Mataram, Sultan Agung, sehingga Sultan Agung murka, ditumpas. Yang menumpas malah pimpinannya adalah Kiai Mandurorojo sendiri. Ditumpas dan Pajang diratakan dengan tanah, dibuat hutan, seluruh kawulonya dipindahkan ke Mataram untuk membangun ibu kota baru yaitu di Kerta oleh Sultan Agung. Itu sedikit sejarah. Saya tadi sampaikan bahwa beliau juga menjadi salah satu panglima perang Mataram saat penyerbuan Mataram ke Batavia di periode pertama tahun 1628. Kita ketahui bahwa Sultan Agung itu pernah, karena VOC dianggap menghalang-halangi penaklukan Banten dan menghambat kapal-kapal datang Mataram, Sultan Agung memerintahkan untuk menyerbu ke Batavia di Benteng Holland di Batavia. Senopati Agung penyerangan pertama ini adalah Tumenggung Bau Rekso, Bupati Kendal ini, Bupati Kendal. Karena Tumenggung Bau Rekso ini juga sekaligus sebagai Panglima Maritim Tang Amabar ya. Jadi pesisir kulon itu panglimanya Laksamana Bau Rekso. Jabatan Bau Rekso itu luar biasa, Gubernur Pesisir Wetan, Bupati Kendal. Nanti rangkap jabatan itu dimulai tidak hanya saat ini, saat dulu pun rangkap jabatan malah banyak sekali ya. Jadi setelah Tumenggung Bau Rekso itu gagal karena beliau terkena meriam dan sedo di Tegal sana. Selanjutnya senopatinya itu dipimpin oleh Tumenggung Suro Agul-Agul, masih tahun 1628 dengan Mandurorojo juga. Waktu itu Mandurorojo juga bersama dengan adiknya yaitu Tumenggung Uposonto Bupati Batang. Karena ada salah strategi, Mandurorojo memerintahkan untuk membendung Sungai Ciliwung. Jadi strategi ini diterapkan belajar dari penaklukan Mataram di Surabaya, membendung Sungai Berantas. Namun saat itu sebelum sempat kebendung dan untuk menghambat aliran sungai ke Batavia, datang musim hujan, jadi tidak ada artinya. Berarti sampai pasukan Mataram tercerai-berai, mengalami kekalahan hingga menimbulkan murkanya Sultan Agung Hanyakrokusumo. Sultan Agung Hanyakrokusumo raja yang tegas, yang luar biasa, menjunjung sifat kesatria yang luar biasa. Ada di dalam beberapa tanah Jawi juga disebutkan, beberapa literatur menyebutkan beliau ini dihukum oleh Sultan Agung Hanyakrokusumo lewat Tumenggung Suro Agul-Agul, yaitu dihukum di Batavia termasuk Uposonto. Tapi wallahu alam datanya juga belum valid apa tidak, karena simpang siur memang sejarah di Nusantara ini.
Ada juga versi yang mengatakan beliau lari tapi tidak berani kembali ke Mataram dan berada di sini, di Kendal sini. Di sini karena ini tanah Kaliwungu, Protomulyo ini dulu merupakan tanah kekuasaannya Ki Jurumertani, eyangnya. Namun keberadaan beliau dicium oleh telik sandinya Mataram sehingga Suro Agul-Agul datang ke sini. Ini menurut hikayat, ya bukan hikayat ya, beberapa versi yang dimakamkan di sini hanya badannya saja. Karena dia dipenggal, kepalanya dibawa ke Mataram sebagai bukti bahwa beliau telah dihukum karena kegagalannya menyelang di Mataram, menyerang Batavia. Karena memang catatan sejarah The Graph juga menyatakan bahwa penyerangan pertama Mataram Batavia mengalami kegagalan yang luar biasa. Banyak sekali prajurit-prajurit Mataram yang tercerai dan mayat-mayat bergelimpangan di Batavia, sebagian besar tanpa kepala, dan salah satu termasuk beliau. Namun terlepas dari beliau dimakamkan di sini atau di Batavia, beliau adalah salah satu senopati pengapit penyerangan Mataram ke Batavia, seorang satria yang heroik yang perlu mendapat penghormatan dari kita semua. Dan dia juga ini Kabupaten Pekalongan juga sangat menghormati beliau karena setiap tahun di setiap hari jadinya Bupati dan rombongan Kabupaten Pekalongan menyempatkan berziarah di Bupati pertama Pekalongan, yaitu Tumenggung Kiai Mandurorejo. Ini beliau ada di sini. Itu sekelumit tentang Kiai Tumenggung Mandurorejo. Dari garis keturunannya beliau termasuk orang-orang agung tanah Jawa, sangat heroik, dan perlu kita untuk mendoakan para leluhur kita, khususnya orang-orang agung, orang-orang penting di tanah Jawa ini. Saya kira demikian kawan sekalian. Dengan tidak mengurangi hormat, saya juga umpup sering tiap tahun juga kesini umpup sebagai bentuk penghormatan kita kepada para leluhur ini. Jadi beliau dimakamkan di tanah kekuasaan eyangnya Ki Jurumertani. Itulah Tumenggung Adipati Kiai Mandurorejo. Salam utut, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.